Nasib pilu Arsilan, mantan tukang kebun Soekarno yang kini menyambung hidup jadi pemulung. Kehidupan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tidak luput dari sorotan. Mulai dari kehidupan Soekarno dengan para istri dan anak-anaknya, kehidupan politik hingga orang-orang yang berada di sekitarnya. Sama halnya dengan mantan tukang kebun keluarga Soekarno bernama Arsilan yang ramai dibahas. Arsilan mengaku ingatannya masih kuat, ia bahkan masih bisa menyanyikan lagu berbahasa Jepang berjudul Miyoto sembari jalan di tempat. Yang ia pelajari dari tentara Jepang saat itu ia bergabung di Satuan Heiho pada tahun 1943 lalu. Namun ia bersikeras umurnya 92 tahun, walaupun ia mengakui ia kelahiran tahun 1925. Arsilan tinggal di sebuah bangunan kayu yang berdiri di atas trotoar Jalan Bonang. Kediamannya itu berada di sisi luar tembok sebelah timur Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa kali kediamannya itu digusur oleh pemerintah daerah. Kata dia terakhir kali bangunan itu digusur adalah karena ada pejabat yang hendak melakukan inspeksi. Setelahnya pun ia kembali mendirikan kediamannya itu. Namun siapa yang sangka, ia sudah tinggal di wilayah itu sejak tahun 1945. Bahkan saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia, Arsilan ikut menghadiri. Arsilan mengaku keluarganya memang bekerja sebagai pegawai di kediaman sang proklamator yang akrab dipanggil Bung Karno itu di Jalan Penegasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada tahun 1945 ia bekerja sebagai tukang kebun yang tugasnya mengurusi rerumputan di pekarangan depan dan belakang rumah Bung Karno yang luas tersebut. Ia masih ingat betul pada 17 Agustus 69 tahun lalu jatuh pada hari Jumat. Pada pagi hari saat ia hendak bekerja membersihkan rumput, ia didapati kediaman Bung Karno banyak didatangi tokoh-tokoh perjuangan termasuk sejumlah pimpinan laskar. Kata dia, Bung Karno menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat keluar dari kediamannya menuju bagian depan rumah, di mana sejumlah tokoh kemerdekaan sudah menunggu. Di antara orang-orang yang datang, kata dia, ada sebagiannya adalah tentara asing dan tentara Jepang yang tengah mengalami kekalahan hebat. Bapak 4 anak itu mengatakan bahwa acara tersebut dimulai dengan pengerekan sangsaka merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran bendera, Bung Karno pun membacakan naskah proklamasi menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka sebagai sebuah negara. Namun saat pembacanya berlangsung, warga umumnya tidak berani meluapkan kegembiraannya, melainkan hanya dia mendengarkan secara sesama. Di ujung pembacaan teks proklamasi seluruh yang hadir pun serentak berteriak merdeka. Menurutnya saat itu rakyat Indonesia hidup di bawah ketakutan dan masing-masing dicurigai sebagai mata-mata pejuang maupun mata-mata penjajah. Usai pembacaan naskah teks proklamasi, ia tak begitu ingat apakah Bung Karno sempat menyampaikan pidatonya. Yang ia ingat sangsaka merah putih kemudian diturunkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Setelah Bung Karno pun kembali ke kediamannya dan warga satu persatu membubarkan diri. Menurut dokumen yang ada diketahui pengibaran sangsaka merah putih dilakukan secara pembacaan teks proklamasi. Ia berkiprah yang ia ingat pengibaran dilakukan sebelum pembacaan dan pengetahuan tersebut ia ketahui dari pengalamannya dan bukan dari membaca buku. Kediaman Bung Karno itu kini sudah digusur dan di atasnya didirikan Tugu Proklamasi. Jalan Pengasahan Timur pun diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi untuk memperingati tonggak awalnya berdiri Republik Indonesia. Hingga pada tahun 2003 Arsilan bekerja di kediaman keluarga Bung Karno di kawasan Menteng. Pekerjaan terakhir adalah sebagai petugas keamanan dengan gaji Rp400.000 per bulan. Setelahnya ia dan istrinya pun mencoba berdagang surabi di Jalan Bonang. Setelah istrinya meninggal dan 4 orang anaknya sudah mapan di perantauan, usaha surabi pun ikut berhenti. Laki-laki berdarah Banten itu kini hidup di tunjangan pemerintah sebesar Rp1 juta per bulan karena ia pernah berperang melawan penjajah Serpong, Banten pada tahun 1940-an. Dan kini berstatus anggota Satuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, untuk menambah penghasilannya, ia sehari-hari bekerja mengumpulkan gelas plastik, air mineral, dan barang bekas. Penghasilannya tidak menentu, paling besar ia mendapat sekitar Rp20.000 dalam satu hari.